Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Berkuy, selamat datang kembali di channel kami. Begitu anak. Kuy. Halo Sobat Berkuy, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Sob. Nah, ini masih dalam rangkaian liburan virtual kita ke Garut ya. Dan saat ini kita sedang memasuki episode atau part yang keempat. Sebelum kita berbicara lebih lanjut di part keempat ini, saya akan mereview video-video apa saja sih yang pernah kita upload untuk perjalanan ke Garut. Yap, untuk episode yang pertama dan yang kedua adalah perjalanan kami dari Jakarta menuju ke kota Garut. Nah, dari Jakarta itu kita masuk ke tol daerah Pondok Gede ya Sob. Dan menempuh perjalanan selama 4 jam. Pada saat di perjalanan tersebut kita sempat mampir loh Sob, mampir ke sebuah jajanan yang menjadi ciri khas dari kota Garut yaitu Burayot. Nah, untuk pastinya seperti apa perjalanan kami silakan ditonton videonya yang di part pertama dan part kedua di channel Berkelana Kuy. Nah, setelah kita perjalanan dari kota Jakarta ke Garut, di episode ketiganya kami sempat mampir ke pusat atau aneka pusat apa namanya? Aneka pusat kerajinan dari kulit. Kok lupa ya? Aneka pusat kerajinan dari kulit, yaitu di Sukaregang. Nah, di Sukaregang juga kami sempat apa namanya? Membeli sesuatu ya. Membeli sesuatu yang menjadi ciri khasnya dari kota Garut. Nah, kalau kita tidak membeli barang yang menjadi ciri khasnya, kayaknya sayang ya Sob ya, udah jauh-jauh datang dari Jakarta gitu kan. Kalau kita tidak membeli apa namanya yang menjadi ciri khasnya itu kayaknya gimana gitu. Nah, kebetulan waktu kemarin kita ke sana itu kita sempat membeli apa tuh namanya sendal ya. Sendalnya lumayan murah loh Sob. Dan kualitasnya pun juga bisa diadu ya. Nah, setelah lelah kami mengelilingi perjalanan dari Jakarta ke Garut dan juga mengelilingi apa namanya tuh pusat kerajinan Sukaregang, kayaknya perut kok bunyi ya, terasa kayak keroncongan ya Sob ya. Nah, akhirnya kita kayaknya perlu ada yang masuk nih makanan ya. Jadilah kami berencana untuk ke sebuah restoran nih, ke rumah makan. Nah, saya kasih clue nih. Nah, restoran ini diambil dari salah satu nama daerah atau desa di Garut. Apa ya? Ya, udah kelihatan tuh dia lingkarin. Yaitu Rumah Makan Cibiuk. Oke, kita masuk ya ke sebelah kanan. Nah, rumah makan ini harus benar-benar kita lihat ya Sob ya untuk pelangnya karena memang agak kelihatan kecil lah gitu kan. Nah, rumah makan Cibiuk ini sebenarnya banyak ya, tersebar di beberapa daerah di Garut. Cuman ini daerah mana ya? Saya lupa ini daerah mana. Karena kita juga di sini sempat kecele juga nih, apa ya bahasa kecele? Kita kira gedung ini nih yang apa namanya? Yang dijadikan tempat lesehan ya. Pedelah kita gitu kan tadinya mau mau udah apa namanya udah mampir ke situ tapi kok kayaknya sepi banget gitu sedangkan Cibiuk itu kan rumah makan yang sudah punya nama ya. Dan ternyata akhirnya itu salah Sob. Kita akhirnya jalan deh, tapi nggak jauh sih, itu di depan. Nah, itu saya ya, kayaknya agak kasihan ya. Kita jadi kayak apa namanya, ngerjain orang tua ya, padahal kami sendiri juga tidak tahu kalau ternyata tempatnya bukan di situ ya Sob, maaf ya. Oke, sekilas tentang rumah makan Cibiuk ini, ternyata rumah makan Cibiuk ini sudah hadir di Indonesia dari tahun 99 loh Sob. Nah, sekarang rumah makan ini sudah tersebar ke beberapa daerah, khususnya di daerah Jawa Barat loh, yang di luar Garut ya Sob. Nah, rumah makan ini konsepnya sebenarnya adalah rumah makan khas Sunda ya, di mana rumah makan ini menyajikan masakan-masakan khas Sunda. Nah, terutama menu masakan khas dari Cibiuk. Nah, tadi kan sudah saya kasih tahu ya, Cibiuk itu adalah salah satu nama desa yang ada di daerah Garut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari rumah makan khas Cibiuk. Ada yang lesehan dan juga ada yang duduk. Nah, untuk yang kami sendiri memilihnya yang duduk ya Sob ya, karena memang kan saya membawa orang tua ya, yang tidak bisa duduk secara lesehan. Jadi kami memilih yang tempat duduk saja. Nah, ini adalah penampakan-penampakan dari salah satu ciri khas dari rumah makan Cibiuk, yaitu
mengambil semua mengambil semua. Jadi kita bisa, apa namanya, untuk sambal dan juga lalapan free ya Sob, bisa ngambil sepuasnya. Tapi ingat ya, walaupun sepuasnya, kalian juga tetap harus, tahu bahwa makanan yang kalian ambil itu harus dimakan, karena masih banyak di luar sana yang membutuhkan makanan dan rasanya kok sayang sekali ya kalau makanan tidak dihabiskan, walaupun sepuasnya, tapi ya tetap harus jaga-jaga ya Sob ya. Maksudnya jaga-jaga itu harus tahu diri lah, kasihan sama yang lain-lain. Nah, itu kan tadi kita lihat ada kotak-kotak ya, ya itulah bisa diambil, takaran untuk sambalnya tersebut ya, Sob. Di rumah makan Cibiuk sendiri sebenarnya ada 4 jenis, sambal ya, Sob. Ada sambal ijo, yang ini sambal kecap, lalu ada sambal dadak dan juga sambal terasinya, dan semuanya itu enak-enak. Nah, ini adalah, salah satu, apa namanya, bentukan dari rumah makan Cibiuk ya, ini yang lesehannya Sob ya. Nah, yang tadi kita sebutin, kita memilihnya yang tempat duduk ya Sob, karena memang kami membawa orang tua yang tidak mungkin duduk secara lesehan ya Sob. Nah, inilah kami, tempati untuk, di rumah makan Cibiuk ya Sob. Ya, ini setelah kami berada di posisi kami masing-masing, sembari menunggu makanan datang, suami saya sedang memvideokan suasana rumah makan Cibiuk yang di daerah Cikuray ya, Sob. Di di Garut ini memang ada beberapa dan sangat terkenal sekali rumah makan Cibiuk ya, Sob, dan kami berada di rumah makan Cibiuk yang di daerah Cikuray. Ya betul sekali Sob. Nah saya awalnya kira nih ya Sob, restorannya itu kayak kayak sepi, ternyata rame Sob. Ternyata ada dua tempat, yang satu itu mungkin sepi, nggak tahu kenapa ya Sob. Nah, di sini juga ada wifi-nya ya Sob. Nah ini pemandangan luarnya ya. Nah saya kira awalnya tuh apa tuh kayak jelek gitu, ternyata bagus Sob. Dan di depan rumah makan Cibiuk ini ada kantor Telkomnya ya Sob. Nah seperti kata orang, jangan lihat dari penampilan, tapi lihat dari dalam ya Sob. Maksudnya tuh kita awal-awal masuk sini lihatnya kok kayak gini ya. Padahal ternyata dalamnya bagus dan fasilitasnya lengkap, ada lesehan. Nah ini kita pesen paket nasi liwet 4 orang, es goyobot sama tumis kangkung ya Sob. Dan ini nasi liwet untuk 4 orang ya Sob. Juga ada yang bakar, tahu jaket, tempe goreng tepung. Lalap-lalapan, ikan peda goreng, dan ada jengkol goreng juga loh, Sob. Nah, yang unik di sini jengkol gorengnya itu eh, saya coba beda, Sob. Nggak bawa jengkolnya dan rasanya seperti kentang aja. Jadi yang saya tidak suka jengkol ya suka jengkol. Nah, ini sambal lalap khas Cibiuknya, Sob. Dia menggunakan tomat hijau, Sob. Nah, ini menu tambahannya itu ada tumis kangkung dan sambal-sambalan ya, Sob. Ini memang porsi kita untuk 4 orang ya Sob ya. Tapi sebenarnya ini bisa lebih dari 4 orang loh Sob. Nasi liwet tuh banyak sekali dan overall sih sejauh ini makanannya endos sih Sob. Sob masih enak gitu Sob. Masih mantap. Atau mase Sob. Mase yaitu mantap sekali Sob. Dan yang perlu di-highlight itu Sob, sambal khas Cibiuk itu memang berbeda Sob dengan sambal yang lainnya, di mana di dalamnya terdapat tomat berwarna hijau, cabai rawit, dan ada daun kemanginya Sob. Pas saya lihat sih, saya juga merasakan ada rasa terasinya gitu Sob. Dah intinya mah sambal ini berwarna serba hijau Sob. Dan ternyata menurut sejarahnya yang saya baca Sob, sambal ini berasal dari tokoh agama yang pertama kali datang ke daerah Cibiuk untuk menyebarkan agama Islam Sob, yaitu yang bernama Syekh Ja'far Siddiq. Inilah sebagai pencipta sambal Cibiuk itu Sob. Lalu sambal ini diteruskan dan dikembangkan lagi oleh putrinya yang bernama Dimas Ayu Fatimah Sob. Sampai saat ini sambal Cibiuk ini sebagian besar menjadi sebagai pilihan Sob, pilihan di rumah makan yang mengusung khas Sunda ini Sob. Nah, salah satunya rumah makan Cibiuk ini Sob.
Nah, alhamdulillah akhirnya makanan kita udah habis dan sampai tidak bersisa seperti ini, Sob. Masya Allah, pokoknya alhamdulillah kita masih menikmati makanan yang seenak ini. Nah, ini yang saya lihat ini sebagai es goyobotnya tuh, Sob. Yang kalau kita lihat dia memang seperti es campur ya, Sob. Tapi memang rasanya sih manis, Sob. Bedanya es goyobot ini ditambah dengan seperti ada rasa tepung kanjinya, Sob. Es goyobot sendiri merupakan minuman segar dari Tatar Sunda juga loh, Sob. Bahkan sudah dianggap sebagai kuliner legenda di Garut, Sob. Meskipun rumah makan Cibiuk ini berasal dari suatu daerah di Garut yang bernama Cibiuk, tetapi rumah makan Cibiuk ini sudah ada di daerah lain loh, Sob, seperti di Jakarta, Depok, dan lain-lain, Sob. Namun, menurut pribadi saya akan terasa berbeda jika kita makan langsung di Garutnya, Sob. Nah, dan selanjutnya kita akan ke hotel ya, Sob. Hotel ini sangat cocok untuk sobat berkuy penginap karena pemandangannya berhadapan langsung dengan Gunung Gunturnya, Sob. Jadi, ikuti terus perjalanan kami di Garut dan terima kasih sudah menonton dan kunjungi Instagram kami di @berkelanakuy, Sob. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai di sini dulu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.